Mari kita nyatakan di dalam hidup kita, Roh Kudus, kami perlukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari katakan dengan lembut, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, amin. Kau menuntunku, mari pimpin langkah kami. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Lebih sungguh katakan, ya Roh Kudus.
satupun namanya seperti Engkau Tuhan. Tiada satupun nama di bawah kolong langit ini seperti nama Yesusku. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang ajaib dan berkuasa. Oh Yesus, 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 Yesusku. Oh nama yang kami hidupkan, nama yang kami sembah, nama yang kami muliakan. Nama Yesus, nama yang mulia. Nama Yesus, nama Yesus, Yesusku. Haleluya. Kami berikan hormat pujian kami bagi nama Yesus. Segenap hati kami mau bernyanyi menaikkan pujian bagi-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhanku, Yesus Bapakku, Yesus Rajaku, sahabatku di dalam hidupku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, oh nama yang mulia. Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesusku Bapakku, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Di dalam kehidupan kami Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh berdiri pada saat pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu. Bukan semata-mata karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Memberikan urapan baru, memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin kembalikan hormat, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa yang baik. Biarlah setiap puji-pujian yang akan kami persembahkan mulai dari mulut kami pada saat pagi hari ini, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi satu persembahan yang hidup bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan kami rindu pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah semuanya berbicara hanya tentang Engkau Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang berdaulat di tengah-tengah rangkaian ibadah kami mulai dari pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Baik sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin tidak dapat bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini, Engkau juga menolong mereka Bapa yang baik. Biarlah hadirat Tuhan hadir di tempat ini, hadir juga di tempat mereka Bapa yang baik, menjamah setiap mereka. Sukacita dari sorga ada di tempat ini dan ada di tempat mereka Bapa yang baik. Berkati setiap peralatan yang kami pakai, setiap jaringan internet yang kami pakai, sucikan, kuduskan semuanya itu Tuhan. Sebab kami mau pakai semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan rangkaian ibadah kami Tuhan di dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap tinggal berdiri pada saat maaf, saya persilahkan kembali untuk duduk karena kita akan memperhatikan pengumuman sepanjang minggu ini. Haleluya. Pengumuman ibadah raya Minggu 19 September 2021. Ibadah raya minggu depan 26 September 2021
on-site di gereja, dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore youth dan teens. Dress code batik live di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11, online di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur hari Selasa 21 September 2021 di gereja onsite jam 10 pagi. Doa Wanita Wilayah Barat hari Selasa 21 September 2021 jam 2 siang di rumah Mama Gebi, Ibu Fitri, Ciamplas. Rabu berdoa online seluruh jemaat 22 September 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Kapasitas Zoom 350 peserta. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai dengan kebutuhan. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan kas operasional gereja. Atau melalui rekening bank dana gereja, transfer tanpa scan QR code. Yang pertama kas gereja operasional melalui Bank BCA, pembangunan gereja melalui Bank BCA dan Mandiri, perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info WA Grup Hosana. Jemaat Hosana aktiflah memasukkan nomor handphone Anda di 2 WA Grup di bawah ini untuk mendapat info-info penting dari gereja. Yang pertama, WA Grup GPDI Hosana Family adalah informasi 2 arah. Yang kedua, WA Grup Sekretariat Gereja adalah informasi 1 arah. Pendataan anggota Jemaat 2021. Saat ini Gereja Hosana sedang memperbaharui data-data seluruh anggota Jemaat Hosana. Caranya dengan mengisi formulir yang dibagikan di WA Grup Sekretariat Gereja, yaitu melalui Google Form. Bagi jemaat yang belum mengisinya, harap segera mengisi formnya di WA Grup Sekretariat Hosana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terlebih dahulu sapa sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka sedang mengikuti ibadah online dengan melambaikan tangan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah saudara pada saat pagi hari ini. Sehingga kita kembali sama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
Bapak Ibu Saudara pada saat referennya berkata, apabila aku jatuh tidak pernah sampai tergeletak. Amin. Haleluya. Kita kembali tangan pujian kita, tangannya. Apabila aku jatuh tidak akan sampai tergeletak. Katakan tanganku, sebab Tuhan menopang. Katakan tanganku. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan lagi tanganku, oh tanganku. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang selalu setia menolong kehidupan kita. Haleluya. Jikalau saya katakan Tuhan Yesus baik, mari jemaat Tuhan katakan selama-lamanya. Kalau saya katakan selama-lamanya, jemaat Tuhan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang baik. Haleluya. Bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Amin. Katakan bersamaku. Haleluya. Bersama dikalahkan. Amin. Hidupku dimuliakan, ya Tuhan Allah. Mari angkat tanganmu, katakan dia sungguh baik. Sama
tunjuk saudara. He is so good to me. Oh Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so. Mari tunjuk kiri kanan saudara. He is so good to me. Oh Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Oh Jesus, He's so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi di tempat ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Meskipun pekerjaan saya di tempat ini Tuhan tempatkan saya sebagai pedagang sayur. Tapi Bapak Ibu Saudara, dimanapun saya berada, saya tidak pernah menjadi ekor, tapi senantiasa menjadi kepala. Dan sering sekali tanpa saya sadari, saya boleh menjadi percontohan bagi kehidupan banyak orang. Itu adalah suatu pekerjaan Tuhan yang biasa, Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menolong, mengurapi dan menguatkan kita untuk senantiasa belajar boleh segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini berdiri Tuhan, dengan setiap keberadaan kami, dengan setiap keadaan kami Tuhan, di dalam melewati setiap kegagalan kami, di dalam setiap kemenangan demi kemenangan yang kami peroleh bersama-sama dengan Engkau. Itu semata-mata karena Yesus yang bekerja di dalam hidup kami. Tidak dapat kami ungkapkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal terbesar yang boleh kami rasakan. Semua boleh kami saksikan ada pekerjaan Tuhan yang ada di dalamnya. Ada campur tangan Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Aku rindu hadirat-Mu menjadi pengakuan kami Tuhan. Aku ingin Oh haleluya, haleluya. Amin. Menikmati kehadiran-Mu. Haleluya, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaknya sembah. Aku
ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Amin. Terima kasih, dan ku agungkan, kau layaki sembah. Katakan, aku muliakan, aku muliakan, aku agungkan, kau layaki sembah. Aku muliakan, aku muliakan, dan ku agungkan, kau layaki sembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang hidup. Oh, kami sembah, kami agungkan Tuhan. Kami nyatakan Hosana bagi Raja di atas segala raja. Kami nyatakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya bagi Rajaku, haleluya bagi Rajaku. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus yang layak kami agungkan, Yesus, Yesus yang layak kami muliakan. Oh, sana bagi Rajaku, oh, sana bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sana bagi Rajaku, oh, sana bagimu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak kami muliakan dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ataupun jemaat yang hari ini di rumah, sekalipun dalam bentuk online Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, yang menuntun hidup kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segenap puji-pujian yang kami sudah nyanyikan kepada-Mu menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan firman-Mu juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat kasih Tuhan, silakan duduk. Ya, 8 bulan 3 minggu saya tidak menginjakan di mimbar ini. Sampai saya nggak tahu udah pindah posisi naiknya ke sana. Ya, puji Tuhan. Mimbar pun semakin melebar, artinya pekerjaan Tuhan pun semakin melebar tempat ini. Amin. Ya, hari ini firman Tuhan saya berikan judul. Ya, boleh ditampilkan. Ya, judulnya cukup. Apa Bapak Ibu? Lebih keras lagi? Sekali lagi? Oke, cukup saya menyampaikan firman Tuhannya. Saya turun lagi. Ya, apa itu cukup? Apa yang mau kita bahas? Sama-sama mari kita buka dari 2 Raja-Raja 6. Satu ayat saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Kalau yang sudah mendapatkannya mari sama-sama kita bangkit berdiri. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Ya, jangan dulu ditampilkan. Iya. Yuk sama-sama kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi, 2, 3. Jawabnya,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini merupakan satu bagian besar, satu bagian kecil dari satu perikop yang ada di ayat 8 sampai 23. Gitu ya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, firman Tuhan ataupun dalam perikop ini berbicara tentang bahwa di saat kondisi yang nampaknya terjepit, di saat kondisi yang nampaknya menemui jalan buntu, di saat kondisi yang nampaknya tidak ada harapan dan semua jalan tertutup, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa di dalam Tuhan masih ada jalan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya tidak ada harapan, masih ada harapan. Bapak kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian yang kita baca secara singkat, ya, ayat 16 tadi merupakan satu pernyataan yang penuh iman dari seorang yang bernama Elisa, seorang nabi Allah. Mengapa Nabi Elisa mengatakan seperti ini? Singkat cerita, Bapak kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat 8 sampai 23 merupakan satu peperangan antar bangsa sebetulnya. Bangsa Aram dengan bangsa Israel. Awalnya bangsa melawan bangsa. Namun ada satu kejadian yang membuat akhirnya mengerucut kepada satu orang, yaitu yang namanya Elisa. Mengapa? Kalau kita perhatikan Bapak kasih Tuhan, Aram atau Raja Aram itu berkali-kali membuat sebuah strategi yang luar biasa. Membuat strategi yang menurut Aram ini, strategi yang paling bisa berhasil menghancurkan namanya Israel. Berulang kali membuat strategi yang luar biasa. Dan menariknya dicatat Alkitab, ketika dia menyampaikan strateginya kepada orang kepercayaannya, dia sampaikan di tempat yang tersembunyi, dikatakan di kamar tidurnya. Artinya nggak ada seorang pun yang tahu dan kemungkinan untuk bocor itu kecil. Bahkan Aram berpikir bahwa nggak akan ada bocor. Namun entah kenapa berkali-kali dia membuat strategi perang, bocor lagi. Gagal lagi menghancurkan Israel. Ini yang membuat akhirnya Aram kemudian putus asa dan kemudian membuat sangat marah. Kenapa strategi saya gagal terus? Dan mereka tahu, dikatakan bahwa ada Elisa di Israel. Itu yang membuat rencana raja selalu gagal. Kami kasih Tuhan, dari bagian ini saya mendapat satu kebenaran, silakan berikutnya. Bahwa sehebat apapun usaha atau niat jahat seorang untuk menghancurkan umat Allah, atau seberapapun besar masalah yang dihadapi oleh umat Allah, Tuhan sanggup menyingkapkannya Bapak Ibu. Tuhan sanggup menggagalkannya. Seberapa besar itu pun usahanya. Makanya kalau setiap kita, mungkin ketika tidur, ketika bepergian, atau ketika kita berusaha, membuka toko, membuka warung, ketika kita mengatakan Tuhan jauhkan saya dari niat-niat jahat, jangan anggap sepele pernyataan itu Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ada Tuhan di sana. Raja Aram aja bukan raja yang ecek-ecek. Dia pandai berperang, pandai membuat strategi, tapi bisa Tuhan gagalkan. Dan dia bukakan kepada Elisa. Itu pun bisa terjadi kepada kita. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan jauhkan saya dari niat-niat jahat. Orang-orang yang hendak menghancurkan saya mungkin melihat usaha saya berhasil, itu pun karena berkat Tuhan. Tapi kita nggak tahu ada orang-orang yang mungkin ingin menghancurkannya. Makanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan anggap sepele. Bahwa apa? Tuhan sanggup menyingkapkannya. Bukannya disingkapkan, digagalkan Bapak Ibu. Dan itu pun yang terjadi dengan Raja Aram. Nah kemudian makasih Tuhan di tengah situasi yang frustasi yang dialami oleh Raja Negeri Aram, Bapak Ibu Tuhan. Akhirnya Aram dari bangsa melawan bangsa, saya katakan tadi, sekarang dari bangsa melawan satu orang. Saya nggak bisa bayangin gimana rasanya Elisa dimusuhin satu bangsa. Dia sendiri bukan mewakili Israel secara pribadi. Namun apakah kemudian Elisa lari? Apakah kemudian Elisa mengutuk Allah atau bahkan marah kepada Allah? Kenapa Tuhan membiarkan saya dimusuhi oleh sebuah bangsa? Sedangkan saya setia melayani Tuhan, saya habis-habisan melayani Engkau. Tapi nyatanya kenapa ada bangsa yang memusuhi saya? Apakah Elisa kemudian undur daripada Tuhan? Menarik yang mengasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 ya, sebelum tadi pasal 16, ada satu statement yang menarik yang perlu kita gali, yaitu respon dari bujangnya Elisa. Elisa tinggal di Dotan. Dotan merupakan kota yang kecil. Kota kecil tidak berbenteng. Artinya apa? Kalau sebuah kota tanpa berbenteng, waktu itu sangat mudah sekali untuk diserang. Makanya kalau Yeriko, Bapak Ibu ingat, temboknya dihancurkan, betul? Karena ketika benteng itu hancur, sebuah negara ketika bentengnya hancur, itu sebuah simbol kehancuran.
Dan Dotan itu kota kecil di mana bentengnya nggak ada. Artinya kapanpun diserang, dimanapun posisinya pasti hancur. Elisa ada di situ. Nah kemudian kita lihat pelayannya atau bujang dari Elisa, ketika melihat bahwa Aram dengan begitu marah mengirimkan kereta kuda, tentara yang besar untuk menyerang Dotan. Belum masuk ke kota Dotan, belum, masih di luar. Ketika bujangnya Elisa melihat bahwa waduh ini banyak sekali tentara-tentara di luar sana. Apa yang bujang Elisa katakan? Coba kita lihat ayat yang ke-15. Lalu berkatalah bujang Elisa kepada Elisa, celaka tuanku. Apa dikatakan? Celaka. Sementara tentara yang besar itu belum masuk ke kota. Belum masuk ke kota Dotan, masih kelihatan dari jauh. Tapi bujangnya mengatakan, celaka tuanku, celaka tuanku. Apa yang dapat kita lihat Bapak kasih Tuhan dari sini? Mata bujang Elisa melihat kepada kota yang tak berbenteng, melihat tentara yang begitu besar, kuda yang begitu banyak berderap, mau masuk ke Dotan. Sekalipun sebetulnya menurut yang saya dapatkan bahwa ini belum kekuatan penuh. Belum kekuatan penuh dari raja negeri Aram untuk menyerang Dotan, belum. Tetapi yang menjadi mengerikan adalah karena kondisi Dotan yang kecil, tidak berbenteng. Dengan sejumlah itu cukup untuk menghancurkan Dotan. Ini yang kemudian dilihat oleh bujang Elisa. Dengan matanya dia melihat bahwa ada tentara yang besar, kemudian kota yang tidak berbenteng, dan itu berhasil mengintimidasi dia. Dan melemahkan imannya. Sehingga dia katakan apa? Celaka tuanku, celaka. Baik kasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan ini, gitu ya, kemudian saya merefleksikan kepada diri saya. Bukankah saya pun sering demikian? Saya hanya melihat apa yang di depan mata. Ya, kita lihat tadi, belum masuk ke Dotan. Belum terjadi apa-apa di Dotan. Tetapi bujang Elisa sudah menghakimi diri. Sudah mendakwa dirinya bahwa saya akan celaka. Ini satu hal yang kemudian baik sekali untuk kita renungkan. Bukankah kita pun mungkin seringkali menghadapi seperti ini? Ketika mungkin dalam kondisi pandemi ini, ya saya mengajar anak-anak juga, gitu ya. Saya tanya satu-satu ketika ada Zoom, bagaimana kondisi pekerjaan Papa? Agak sepi sih, Mister. Agak sepi. Ya begitulah. Tapi masih kerja, Papi? Masih, puji Tuhan. Dan seterusnya. Papi gimana sehat? Ada juga satu anak yang kemudian saya tanya gimana kondisinya? Ya, maknya kena positif, kemudian orang tuanya kena. Ada bahkan yang satu keluarga kena gitu ya, anaknya enggak gitu ya. Saya juga nggak ngebayangin tinggal dengan siapa dia, saya lupa infonya gimana, tapi orang tuanya isolasi mandiri di tempat lain dan seterusnya berkasih Tuhan. Bapak kan kondisi pandemi seperti ini faktanya memang ada pandemi. Bapak Gembala minggu lalu waktu khotbah sampaikan ini faktanya. Tapi mari saya mengajak setiap kita untuk melihat dengan kacamata iman. Ketika melihat pandemi ini, mari kita tidak mengatakan celaka hidup saya, yang akhirnya membawa kepanikan Bapak yang kasih Tuhan. Dan kepanikan ini juga yang akhirnya membawa bujang ini mengatakan celaka. Padahal belum masuk ke kota Dotan. Mereka pun belum menyerang, baru mau datang. Sudah tampak di depan mata dia, karena posisi Dotan ini lebih tinggi, jadi bisa melihat ke sekitar. Mendakwa diri, menghakimi diri, membuat dia putus harapan. Saya ingat sekali Bapak kasih Tuhan, awal-awal pandemi mulai merajalela di Indonesia tahun lalu. Saya mengalami bagaimana sulitnya mencari namanya tepung terigu. Mengalami Bapak Ibu? Mencari gula, karena kebetulan yang belanja hari-hari saya, gitu ya. Mencari gula, mencari terigu susah sekali. Mau ke Borma, mau ke Gria, ke Indomaret, Alfamart segala macam. Susah sekali. Cari hand sanitizer susah sekali. Betul? Pernah mengalami? Beli masker juga susah minta ampun. Kalaupun ada harganya selangit. Tapi orang tetap beli. Karena ya pengen aja beli. Karena merasa butuh. Tapi harganya selangit. Dan pemerintah sudah berkali-kali katakan, jangan panik, jangan menimbun barang. Supaya tidak ada kelangkaan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan tahun lalu? Terigu susah, gula susah gitu ya. Kemudian masker juga, ya karena saking susahnya masker yang sekali pakai dipakai, sekali lagi masih nyaman dipakai aja, sampai lecek. Seperti kita pakai celana jeans ya, selagi masih nyaman kita pakai, sebelum sampai kotor banget nggak dicuci.
Nah, waktu itu semakin susahnya, apalagi edukasi tentang masker waktu kan belum terlalu banyak. Kita pakai mungkin maskernya. Bukan kita, mungkin saya juga. Saya pakai. Ya. Dari harga masker yang scuba itu, dulu kan cukup mahal ya. Sekarang harganya murah. Semua ada masanya kasih Tuhan, tapi awal dari sebuah kepanikan. Hari Kamis yang lalu kasih Tuhan ketika saya siang-siang makan Indomie pakai telur. Dalam bayangan saya, mau makan siang, pasti makanannya enak nih Indomie. Setelah beres, awalnya nyuapin dulu anak-anak gitu ya. Kadang saya cicipin enak ke anak-anak. Lalu saya bikin untuk saya sendiri Indomie sama telur. Dalam bayangan saya pasti enak nih ya. Hari ini makan siang, sekalipun ini menu istimewa buat saya. Pakai nasi ya, orang Indonesia asli. Pakai nasi, Indomie, telur. Puas. Setelah tersaji, saya makan. Ada yang aneh. Saya makan lagi. Ada yang aneh. Saya makan lagi. Nggak ada rasa waktu kasih Tuhan. Keringat dingin saya langsung. Tuhan, apakah saya kena COVID lagi yang kedua kali? Penasaran, saya makan lagi. Aduh, nggak ada rasa, lemes Bapak kasih Tuhan. Langsung saya WA Copin. Kena COVID lagi gitu saya. Langsung ingat anak-anak, aduh tadi saya baru nyuapin dia dengan sendok yang sama lagi. Lemes Bapak kasih Tuhan. Ini lagi persiapan gini ya, lagi semangat-semangatnya nyiapin. Aduh, padahal pengen banget nih pelayanan hari Minggu. Masa nggak jadi? Lemes. Ketika saya berdiam diri, di tengah kepanikan saya, diam dulu aja. Tuhan seolah tuntun saya ke dapur, Bapak Tuhan. Udah tahu ya arahnya ya. Saya ke meja. Thank you Lord. Enggak COVID ya. Bumbunya masih utuh di situ. Bumbu yang plastik kecil tuh ya. Minyaknya udah masuk, minyak, sambal, bawang udah masuk. 3 bumbu itu. Girangnya minta ampun Bapak kasih Tuhan. Girangnya minta ampun. Saya copin, nggak jadi COVID. Bumbu belum masuk. Ya. Kenapa? Dari panik. Kepanikan Bapak kasih Tuhan tidak pernah membuat seseorang akan lebih baik. Kepanikan tidak akan pernah. Begitu pula dengan bujangnya Elisa. Dia panik karena mata dia hanya melihat kuda, kereta, tentara yang besar yang mengintimidasi, meneror dia, bahkan melemahkan imannya. Kepanikan tidak akan membawa seorang untuk lebih baik lagi. Sibuk mencari-cari jalan keluar. Berikutnya, sibuk mencari jalan keluar dan berujung kepanikan merupakan tanda-tanda iman yang mulai terhalang oleh kesulitan. Ya, sangat mudah untuk melihat kepanikan. Iman kita mulai turun, ya. Iman kita mulai mempertanyakan Tuhan. Bapak Gembala minggu lalu sampaikan, apakah kita betul-betul kenal Tuhan kita? Kalau setiap hari hidup kita panik, mengisih Tuhan, karena melihat dengan mata kita hal yang ada di depan mata kita, jangan-jangan kita belum terlalu mengenal Tuhan. Mari kita melihat dari Elisa berikutnya. Di tengah kepanikan, bujangnya melihat situasi yang sedang dihadapinya. Elisa sampaikan satu pernyataan iman kepada bujangnya. Ini apa dikatakan? Ayat 16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Artinya apa? Pertolongan Tuhan itu cukup buat kita. Jangan lihat kudanya, tentaranya, bentengnya tidak ada. Jangan lihat itu. Faktanya memang begitu. Faktanya bentengnya nggak ada, faktanya kudanya banyak, tentaranya banyak. Tapi mari kita melihat satu dimensi yang lebih luas lagi. Bahwa ada penyertaan Tuhan yang lebih besar dari itu semua. Dan itu yang kemudian Elisa katakan untuk menguatkan iman dari bujangnya. Dan Elisa berdoa, dia meminta supaya Tuhan membuka mata bujangnya. Apa yang tampak kita sama-sama lihat ya. Ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17, saya bacakan untuk kita semua ya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat apa? Penuh dengan mata bujangnya tidak bisa melihat apa yang di luar sana yang lebih besar. Karena dia melihat yang lebih kecil-kecil di hadapannya. Dan itu tampak besar buat dia. Baik kasih Tuhan, ayat 17 memberikan satu kekuatan iman kepada Tuhan kita bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Amin. Tuhan senantiasa menjaga kita. Kadang-kala kita hanya mengandalkan apa yang tampak saja, padahal nggak tentu nyata.
Kita cari pertolongan kepada manusia, kita cari pertolongan kepada keluarga A, B, dan C yang akhir berujung kepada kekecewaan. Kepada saudara seiman kita minta tolong, nggak sanggup dia tolong, kita kecewa. Karena kita hanya melihat yang nampak. Dan kita anggap itu yang bisa memberi pertolongan buat kita. Mulai hari ini kasih Tuhan, mari kita melihat kepada pribadi yang tidak nampak itu, tapi nyata kuasanya. Amin. Percayalah bahwa di sekitar kita ini Tuhan menjaga kita. Berikutnya ada 3 ayat yang mau saya sampaikan di sini ya, secara singkat. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan. Kadang-kala kita jaga anak gitu ya, lagi main, saya suka ngajak anak main gitu ya, di pinggir ya, di kasur dia ngajak Jenas, dia main, dia main, nggak terasa saya udah merem, terlelap, padahal disuruh menjaga. Apalagi dulu waktu masih bayi ya, yang tidur duluan bapaknya, bayinya masih melek. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami itu, tapi ingat kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah terlelap. Amin. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Artinya 24 jam penuh Tuhan menjaga hidup kita. 24 jam penuh. Anggap aja hal yang terkecil saat kita tidur. Bukankah kita tidak punya kekuatan apapun, betul? Apapun yang terjadi, beberapa waktu di berita kita lihat ada orang yang meninggal ketika rumahnya kebakaran, satu keluarga gitu ya. Karena waktu tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Malam tidur, ya kalau anak Tuhan ya, melek sudah di surga. Kalau kondisi tidur, misalkan meninggal seperti itu. Kita nggak ngerti situasi apa yang selama tidur itu. Dan tetangga saya pernah menceritakan ya, ketika katanya jam 4 subuh, ada seseorang yang ya suka melihat rumah kami, dan seterusnya, berkali-kali itu. Dalam kondisi kita masih tidur. Ya saya juga nggak tahu apa-apa ya, saya hanya doakan setiap malam bersama anak-anak, bersama istri, ya mohon perlindungan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia tidak nampak, tapi nyata kuasanya. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan? Amin. Mari mempercayakan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga hidup kita. Bukan harta kita, bukan kekayaan, bukan pasangan hidup kita yang baik yang membuat saya merasa cukup, membuat kita merasa cukup. Bukan anak-anak yang berprestasi yang membuat hidup kita merasa cukup. Mari hari ini kita mulai ubah mindset kita. Apa? Ketika saya memiliki Tuhan, saya kenal Tuhan saya, cukup buat saya. Kekayaan, harta, prestasi anak-anak itu berkat. Kita kejar sekuat apapun, kalau Tuhan tidak izinkan, nggak akan kita dapat. Mari kita kejar yang utama, yaitu Tuhan. Karena Tuhan yang menolong dan menjaga hidup kita. Saya ingat sekali bengkes Tuhan. Ya, saya ingat sekali waktu saya kena COVID di Januari itu, satu pengalaman yang meneguhkan iman saya bahwa memang Tuhan tuh menjaga hidup kami. Saya yang kena gitu ya, hari itu ketika saya ada gejala-gejala, udah berapa hari sakit, udah demam, udah nggak bisa makan segala macam, akhirnya ya udah dites aja. Ketika sore hari mengambil hasil tes itu, saya buka positif. Itu pengalaman saya juga nggak ngerti, bacanya ada positif, ada apa negatifnya, tapi rujukannya positif. Saya balik lagi ke dalam, Bu ini artinya apa? Positif. Saya keluar, nggak mungkin positif. Saya balik lagi, Bu baca baik-baik, positif Pak. Saya keluar. Kalau pulang positif, gimana anak-anak? Balik lagi saya, Bu tolong jelaskan kepada saya ini artinya apa? Pak, itu bacaannya jelas positif. Bapak kalau mau lebih yakin PCR saja, waktu itu antigen. Dia sampai emosi kali ya. Oh gitu. Sekarang aja PCR saya bilang. Enggak ada, udah tutup. Gimana caranya PCR? Besok aja. Aduh, ya udah saya pulang. Di tengah jalan saya berpikir, aduh saya pulang apa jangan. Dan saya putuskan saya nggak mau pulang. Saya takut sama anak-anak, istri kena gitu ya. Tapi pulang mau kemana? Itu bingung juga, masalah baru lagi. Akhirnya saya pelan-pelanin sampai ke rumah, akhirnya buka pintu, saya nangis. Saya suruh pukul mundur, semua mundur gitu ya ke dapur. Seperti di sidang.
Itu pengalaman pertama karena saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Mundur, Zenas, Jesa, Copin, saya di sini jauh gitu ya, ada 3 meter. Saya nangis, semua nangis, nggak ngapa-ngapain. Setelah beres nangis, baru kita pikir apa yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang saya pikirkan? Ini kondisi anak-anak gimana? Istri gimana? Karena dalam beberapa hari sakit yang saya ketahui setelah positif itu berarti masa inkubasi virus mulai terjadi. Makan dengan sendok yang sama. Kemudian tidur selama sakit, entah kenapa anak-anak selalu nempel dengan saya. Dan hari terakhir, sebelum saya tes siangnya, Copin masak kemudian mencicipi, memberikan saya 1 sendok untuk mencicipi. Saya cicipin. Copin juga cicipin. Dan anak-anak makan sayur yang sama dari yang saya cicipin. Secara logika Bapak yang kasih Tuhan, seharusnya semua kena. Tuh, itu yang saya takutkan. Ketika besoknya dites, saya nangis, Bapak yang kasih Tuhan berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kalau boleh minta, jangan positif. Jangan positif. Hari hanya untuk dites. Dan ketika itu dites, ya hasilnya apa? Puji Tuhan negatif. Kalau bukan Tuhan yang jaga Bapak Ibu, siapa lagi? Apa kemampuan saya membuat mereka tidak bisa kena COVID ini? Enggak ada. Logika saya mengatakan mereka harusnya kena. Itu yang terakhir itu, ya bukan lagi droplet, masuk ke mulut saya itu sendok. Dan mereka makan dari sarung yang sama. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menjaga? Dan masih banyak sekali yang saya alami ketika hari itu yang terus meneguhkan iman saya bahwa hanya Tuhan yang menjadi penjaga hidup saya. Bagian terakhir, mari sama-sama kita bangkit berdiri, pemusik dan singer bantu saya untuk ke depan. Mari sama-sama bangkit berdiri, Bapak kasih Tuhan. Hal yang terakhir yang coba kita lihat, apa yang kita khawatirkan saat ini Bapak kasih Tuhan? Pekerjaan kita kah? Keluarga kita kah? Anak-anak kita kah? Ya, mari kita berdiri. Waktu hari Senin kemarin, Zenas tiba-tiba nanya kepada saya, Papi, kalau papi mami meninggal sekarang, Zenas sama siapa? Jujur saya nangis, nggak kuat. Pertanyaan seorang anak umur 5 tahun, lagi belajar online. Kalau papi mami meninggal hari ini, Zenas sama dede sama siapa? Saya katakan ada opa, ada oma, ada ma, engkong, kuku, kiume, ako, ai, Zenas, Joji, ma, engkong di Garut, semua yang di Bogor ada. Nanti masuk ke rumah Zenas semua? Ya, semua masuk di sini, tinggal sini. Terus dia mengatakan begini, yang kasih makan Zenas Jesa siapa? Dengan hati yang menangis, Bapak yang kasih Tuhan, saya katakan, ada Tuhan pelihara kamu. Ada Tuhan menjaga kamu. Jangan takut. Doakan, kalau memang Tuhan kasih umur panjang buat papi mami. Zenas Jesa ada sama papi. Tapi kalaupun papi mami nggak ada Tuhan Yesus. Apakah Zenas nangis? Enggak, Bapak yang kasih Tuhan. Dia senyum. Dia bangga punya Tuhan Yesus, Bapak yang kasih Tuhan. Usia 5 tahun bangga punya Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kenal dengan Tuhan kita? Apakah kita betul-betul mempercayakan pekerjaan kita kepada Tuhan? Tuhan jaga pekerjaan kita, Tuhan jaga keluarga kita. Pandemi nggak tahu sampai kapan. Bahkan kemarin Bapak Gembala katakan bisa saja kita berdampingan terus dengan pandemi ini. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Tuhan menjaga hidup kita. Mari kita pujikan refnya saja sebelum kita berdoa. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Kau sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah. sekali lagi, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu silakan berdoa kepada Tuhan, sembah Dia. Hanya Dia yang menjadi penjaga hidup kita. Hidup kita terbatas. Hidup kita terbatas. Menjaga anak-anak kita, Ya. menjaga keluarga kita. Pekerjaan kita terbatas. Tapi kita percaya punya Allah yang menjaga penuh hidup kita. Amin. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, Tuhan menjaga hidup kita. Amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau penjaga Israel, Engkau penjaga hidup kami juga. Haleluya. Haleluya. Ya mana sandera masih. Yesus Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yesus sering kali melakukan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Mari saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita kejar Dia. Kita kejar Tuhan. Jangan hanya berfokus kepada hal yang duniawi, sehingga mata kita kabur melihat sesuatu yang hanya fana ini. Mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kadang-kala kepanikan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Kita terlena dengan kondisi yang hari ini ada. Sehingga primadona dalam hidup kita bukan lagi Tuhan, tetapi COVID ini. Faktanya pandemi ini ada. Tetapi mari kita lihat satu hal yang lebih besar. Ada Allah penjaga hidup kita. Bapa di sorga, di akhir firman Tuhan hari ini, kami sama-sama ingin menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa cukup ketika kami memiliki Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan cukup buat kami melewati masa-masa pandemi ini yang tidak tahu sampai kapan. Kami cukup punya Engkau Tuhan, kami cukup punya Engkau. Oleh karenanya Tuhan, kami ingin membawa keluarga kami ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, pemilik keluarga kami, pemilik anak-anak kami, pemilik masa depan mereka. Kami terbatas. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami pun sama-sama mengenal Engkau sebagai Allah yang menjaga hidup kami, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Di tengah segala persoalan yang kami hadapi Tuhan, ajar kami untuk kami datang kepada-Mu. Karena di dalam Engkau tidak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Engkau selalu ada harapan. Dan di dalam Engkau masih ada mujizat atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini sekali lagi mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan, berkati kami.
Tolong kami untuk hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan terus Roh Kudus ingatkan kami meteraikan firman ini. Tuhan penjaga Israel, penjaga hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pemberitaan firman yang ada. Dan tiba saatnya pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada pelayan persembahan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Baik buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah secara online, mari kita juga sama-sama persiapkan persembahan kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara tidak dapat memberikan secara langsung ke gereja, Bapak Ibu Saudara boleh melakukan pemberian persembahan secara via transfer melalui setiap rekening dan melakukan scan QR yang sudah disediakan oleh gereja. Haleluya, mari kita sama-sama angkat persembahan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ke atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan berkat dan senantiasa hati yang lebih sungguh lagi bersuka cita untuk memberikan setiap persembahan kami karena hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naik kembali pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenap, sebab Tuhan menopang tangannya. memberkati setiap persembahan kita. Dan pada saat ini kita tiba di akhir ibadah kita. Saya kembali undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sekalian untuk menutup ibadah kita dan doa syafaat kami serahkan kepada Bapak Dara. Dan kita kembali angkat pujian kita. Ku yakin Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku.
kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini karena kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan, bahkan diberi kekuatan untuk mendoakan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami melihat Tuhan bagaimana yang terjadi dalam situasi bangsa kami, tapi kami yang percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami. Tuhan jamahlah Tuhan bangsa Indonesia yang saat ini mengalami pandemi Tuhan. Engkau Tuhan yang berkarya. Kalau kami sudah melihat Tuhan saat ini sudah mulai berkurang Tuhan, kami akan percaya bahkan itu akan berhenti. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati Tuhan keamanan bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai menteri-menteri, bahkan sampai ke RT RW sekalipun. Tuhan tidak kurang panjang tangan Tuhan menolong setiap kegiatan mereka. Bela Tuhan, Tuhan yang mereka pakai menjadi pemimpin di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memimpin bangsa dan negara kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan selalu baik bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun. Kalau kami sudah melihat pertolongan Tuhan sampai saat ini, bahkan Tuhan kami Allah yang kaya, yang sanggup memberkati setiap jemaat Tuhan untuk menuntun setiap berjalannya pembangunan kami. Kalau kami membutuhkan lift Tuhan, Tuhan pasti sediakan Tuhan. Bahkan kami membutuhkan peredam juga, kami akan percaya kuasa Tuhan tidak kurang panjang menolongnya. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati pekerjaan yang ada, apapun yang mau mereka kerjakan Tuhan, berkat Tuhan turun atas mereka. Terbukalah tingkap-tingkap langit Tuhan untuk memberkati setiap jemaat Hosana yang ada, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Berkat Tuhan tidak tertutup buat mereka. Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Hosana yang sakit juga Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, supaya Tuhan di waktu-waktu yang akan datang untuk kami beribadah ke tempat ini dengan tanpa ada halangan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru dengan sukacita yang tidak berubah karena Tuhan yang menjawab mereka. Memberkati juga Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau terus menuntun dia, memakai dia dengan luar biasa lagi Tuhan, memberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Biar Tuhan pelayanan Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa berkat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkatilah keluarga, rumah tangga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Pulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Duduk sebentar saudaraku, jangan dulu.